pagi saudaraku, keluarga besar Jumotor. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Semoga selalu diberkati dengan kesehatan yang prima dan kesejahteraan bagi semuanya. Sudah sejak beberapa waktu yang lalu, Pak Bobi memberikan arahan dan selalu dan sering sekali menyinggung tentang June Next Generation, di mana ada 4 goal, yaitu people, performance, customer, dan financial. Dalam kesempatan kali ini saya mau mencoba sedikit mengulas mengenai people, karena people adalah salah satu modal utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Kenapa people? Karena gini ceritanya, sebagus apapun rencananya tidak akan bisa terlaksana jika tidak ada yang melaksanakan. Dan kebetulan, ya sebetulnya bukan kebetulan sih, yang melaksanakan adalah people. Ini yang menjadikan people adalah sebagai salah satu modal utama. Yang dimaksud dengan goal dari sudut pandang people adalah ini: membangun SDM unggul yang mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang menjadi highlightnya adalah apa? SDM unggul dan tujuan perusahaan, di mana perusahaan mengedepankan pembangunan kualitas SDM untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan ini yang jelas tidak akan bisa tercapai dengan hanya satu orang. Maka dibentuklah suatu tim. Coba kita masukkan kata tim dalam kalimat ini, maka munculnya seperti ini: membangun tim unggul yang mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam kalimat ini yang muncul pertama kali adalah kata-kata membangun tim, yang tentunya berisikan orang-orang yang dengan kualitas yang disebutkan tadi di atas. Dan karena tim ini berisi lebih dari satu orang, maka ada beberapa persyaratan dan pengaturan. Apa saja? Secara sederhana bisa saya sebutkan sebagai berikut. Tim itu syaratnya pertama harus ada, tentu harus ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada tim. Yang kedua, anggotanya harus cukup. Bisa saya ilustrasikan seperti ini. Ini adalah kayu beratnya 100 kilo, sedangkan jika satu orang mampu membawa beban 20 kilo, maka dibutuhkan berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini tujuan perusahaan, misalkan mengangkut kayu ini bisa tercapai, cukup. Kemudian saya bandingkan jika dengan ternyata dalam satu tim itu hanya ada 3 orang, sedangkan yang diangkut sama 100 kilo. Gambarnya apa? Orangnya capek, tujuan perusahaan belum tentu tercapai. Ini namanya overload, ini tidak cukup. Tapi kemudian satu lagi gambar, ini bebannya sama tapi diangkut oleh 7 orang. 7 orang ini jika bebannya sama, ini tidak efisien, karena yang jelas biaya yang dimunculkan, yang muncul akan menjadi lebih. Padahal tadi salah satu kuncinya adalah efektif dan efisien. Ini. Dan kemudian tidak saling membebani. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada bebannya sama, yang mengangkut 5 orang, tapi ternyata yang satu gandul. Bayangkan, ini bebannya 100 kilo ditambah beban orang ini, maka teman-teman yang lain ini mengangkut beban kayunya juga ditambah dengan beban orangnya. Ini akan menjadi lebih berat. Kemudian ada sinergi. Sinergi ini saya artikan dengan seperti ini, bisa ilustrasinya seperti ini. Ini tujuannya kemana? Ke sana. 3 orang sudah ke sana. Ini yang mengangkut 5 orang, bebannya sama,
Tapi ternyata yang dua orang ini arahnya berbeda. Yang satu ke utara, yang satu selatan. Ini sulit mencapai tujuan. Di Cun Motor kita sudah ada caranya bagaimana supaya bisa sinergi, yaitu dengan Cun Motor dengan satu visi, satu hati, satu semangat yang kemudian dituangkan dengan dalam peraturan perusahaan, SOP, job, SK, struktur perusahaan, koordinasi, yang dimana semua itu untuk mencapai tujuan kita bersama. Dari apa yang saya bicarakan tadi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu perusahaan mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, antara masing-masing anggota tidak boleh saling membebani. Yang ketiga, sinergi. Seseorang mungkin mampu melakukan, tapi tidak mau dengan segala hal, dengan segala alasan. Atau ada juga orang yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Maka dalam hal seperti ini jadi timbul pertanyaan, ini mau diapain orangnya? Perusahaan dalam hal ini akan segera mencarikan win-win solution, di mana perusahaan akhirnya menjadi tidak terbebani oleh orang tersebut dan karyawan tersebut bisa menemukan kenyamanannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan akhir kata, ini ada sedikit ilustrasi. Kata tim bisa kita maknai sebagai berikut: together we can achieve more. Bersama kita bisa mencapai lebih. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Selalu bersemangat, semangat perubahan dan pantang menyerah. Cun Motor memang luar biasa.